Sudah. Dan baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini berhubung lagi pandemi, maka kami akan presentasikan tugas kami dengan secara daring dengan judul analisis dan rancangan pekerjaan. Baiklah, untuk kelompok saya yaitu ada Widya Ashari, saya sendiri Tira Margaleta, dan Kurnia Rahmawati. Untuk memulai materi pada hari ini, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kurnia Rahmawati. Next. Latar belakang. Proses rekrutmen tenaga kerja yakni menentukan jenis atau kualitas pegawai yang diinginkan untuk masing-masing jabatan dan rincian mengenai jumlah pegawai yang nantinya akan diserahi masing-masing jabatan itu. Langkah-langkah pertama dalam manajemen kepegawaian adalah mendapatkan orang-orang yang tepat, baik mengenai kualitas maupun mengenai kuantitasnya, sesuai yang diharapkan suatu organisasi perusahaan. Analisis pekerjaan mempelajari gambaran atau desain dari aktivitas-aktivitas yang menentukan tugas-tugas, kewajiban, dan wujud tanggung jawab dari setiap pekerjaan yang dilakukan karyawannya. Analisis pekerjaan dapat diaplikasikan sebagai alat untuk merencanakan SDM pada tingkat manajerial, profesional, dan teknikal. Next. Masalah. A. Pengertian analisis dan perancangan pekerjaan. B. Apa tujuan analisis dan rancangan pekerjaan? C. Apa langkah-langkah analisis dan rancangan pekerjaan? D. Bagaimana teknis pekerjaan? E. Apa hubungan analisis pekerjaan dengan SDM? F. Apa saja rancangan pekerjaan? Next. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah mendapatkan orang-orang yang tepat pada suatu pekerjaan tertentu, sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi hal ini dapat menghindari hal-hal yang kurang menguntungkan bagi perusahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Kurnia, yaitu tujuan analisis pekerjaan untuk mewujudkan eksistensi, efektivitas, dan efisiensi, serta produktivitas dalam mencapai tujuan atau sasaran perusahaan. Seperti yang telah ditetapkan dalam program perencanaan, menciptakan SDM yang handal dalam menghadapi tantangan teknologi modern, merasakan kenyamanan dalam bekerja, bermanfaat, bermartabat, dan berkeadilan di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, yaitu layer, yaitu tindakan yang diperlukan MSDM untuk mencapai tujuan, yaitu dimulai dari evaluasi peran lingkungan terhadap pekerjaan individu. 2. Ciptakan peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak. 3. Sesuaikan antara jumlah pelamar dan pekerja yang tersedia. 4. Rangan kebutuhan SDM masa depan. 5. Tentukan standar kerja atau prestasi yang realitas. 7. Tentukan standar kerja prestasi yang realitas. Terakhir, rancangan rencana pengembangan potensi karyawan. Selanjutnya yaitu teknik analisis pekerjaan. Ada beberapa metode pengumpulan data seperti pengamatan, tanya jawab, pengisian, daftar pertanyaan, serta catatan kerja harian. Untuk itu, analisis perlu memilih metode yang dianggap terbaik atau kombinasi optimal dari metode yang ada, yaitu
yaitu pengamatan, pandangan pejabat atas langsung atau karyawan senior, teknik kombinasi, wawancara, catatan harian pekerjaan karyawan, daftar pertanyaan, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Tira Margaleta. Tira, suaranya kate. Sekarang yaitu adalah rancangan pekerjaan. Pertama, kita akan melihat definisi dari rancangan pekerjaan itu sendiri. Rancangan pekerjaan yaitu proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam perusahaan. Maka, rancangan pekerjaan dapat menentukan bagaimana hubungan manajer dengan karyawan-karyawannya dan hubungan antara karyawan itu sendiri. Rancangan pekerjaan itu sendiri adalah penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Next. Di dalam rancangan pekerjaan, maka pasti ada peran SDM di dalam merancang pekerjaan itu sendiri. Peran SDM dalam mendesain pekerjaannya yaitu berhubungan dengan sangat dinamis. Jadi, masukan-masukan pikiran dari SDM, ide-ide yang cerdas, tidak hanya bersumber dari majikan atau atasan. Jadi perusahaan dapat SDM dari perusahaan dapat berkontribusi di dalam merancang pekerjaan. Tetapi di dalam kontribusi tersebut ada hak-hak mereka untuk ada hak-hak atasan untuk merancang pekerjaan itu sendiri. Next. Dari semua materi yang sudah dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya, maka kami mendapat kesimpulan, yaitu Departemen SDM harus dapat membantu para manajer dan para stafnya, para pengguna SDM, dan jaringan sistem informasi sumber daya manusia dengan memberikan informasinya tentang pekerjaan tersebut, serta mengembangkan prinsip perencanaan, desain pekerjaan, dan bagaimana cara mencari solusi dan memberikan informasi untuk menyelesaikan masalah atau kesulitan yang muncul di dalam perusahaan tersebut. Analisis pekerjaan dapat diaplikasikan sebagai alat untuk merencanakan SDM pada tingkat manajerial, profesional, dan teknikal untuk mencapai struktur organisasi yang pas untuk sebuah perusahaan. Dengan kesimpulan tadi, maka berakhirlah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Untuk semua kekurangannya kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.